Ubed. Halo. Apa kabar? Hai. Ubed, kira-kira Ubed tahu nggak kenapa sih Ubed itu dipanggil Bu Reni ke sini? Tahu. Kenapa kira-kira? Saya marah-marah. Marah-marah, iya. Marah-marah sama teman-teman. Iya. Kira-kira kenapa sih Ubed itu dimarahin sama teman-teman? Karena tidak memakai sepatu. Tidak memakai sepatu saat pembelajaran PJOK kita tadi ya? Iya. Oke, nah menurut Ubed saat kita belajar PJOK tuh harusnya seperti apa? Seharusnya memakai sepatu Mm-mm. karena latar kita bukan tanah sama rumput. Latar kita adalah kaki. Oh iya. Jadi berbahaya. Oh berbahaya, alhamdulillah. Berarti Ubed tahu ya. Nah Mas Ubed, melakukan kesalahan itu nggak apa-apa. Melakukan kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar, yang normal. Ya, Bu Reni juga pernah marah, ya. Tetapi Bu Reni saat ini tuh nggak tertarik. Kenapa sih Ubed itu marah-marah sama teman-teman? Bu Reni nggak tertarik sama sekali ya. Gimana kalau kita sama-sama cari solusinya? Iya. Mau ya? Mau. Nah, Ubed tahu kan kenapa Ubed itu tidak pernah memakai sepatu? Pasti Ubed itu punya alasan. Coba ceritakan sama Bu Reni. Karena kalau pakai sepatu itu lama. Lama, Iya. terus? Terus itu apa itu ditali harus ditali. Karena Jadi, memang sepatunya Ubed itu bertali, Iya. jadi memang agak kesuwen ya, terlalu lama. Oke, memang gini Ubed. Tidak memakai sepatu seperti yang dibilang Ubed itu memang enak, nggih. Bu Reni juga seneng gak gawe sepatu, ya. Tapi ya demi keselamatan. pinter, demi keselamatan, karena Ubed dia tahu lapangan kita itu paving kan, jadi memang rawan dengan bahaya. Kalau di lapangan rumput itu jatuh nggak masalah, tapi kalau di paving misalnya ada jatuhnya, apa yang terjadi kira-kira? Itu menyebabkan kaki suwek atau sakit. Sakit ya, pintar sekali. Nah kalau sudah tahu seperti itu, kira-kira ada tidak solusi yang bisa Ubed lakukan supaya Ubed itu bisa tetap berolahraga dengan nyaman? Bisa memakai sepatu yang Kretekan, ya. Tidak harus membeli baru. Nanti mungkin Ubed itu bisa bisa memakai tali sepatu, tetap memakai tali sepatu itu, tapi talinya lebih dikencengin lagi ya supaya tidak mengganggu pergerakannya Ubed ketika berolahraga. Nah, kira-kira kapan Ubed bisa melakukannya? Besok. Nah, besok ketika pelajaran PJOK lagi ya. Ya. Nah, Ubed masih ingat nggak di awal dulu kita kan sudah pernah bikin sebuah keyakinan kelas. Nah, yang kesepakatan kelas khususnya kelas PJOK. Apa saja kira-kira yang Ubed ingat? Harus memakai sepatu saat kelas PJOK, menjaga kedisiplinan, membawa air minum. Pinter, alhamdulillah masih ingat ya. Kira-kira kalau sudah Ubed masih ingat, keyakinan kelas apa ya yang berkaitan dengan Ubed tidak mau memakai sepatu saat PJOK tadi? Yang mana kira-kira yang ada hubungannya, keyakinan kelas yang ada hubungannya sama Ubed? Yang memakai sepatu. Yang memakai sepatu ya pada saat pembelajaran PJOK nggih. Oke, jadi selanjutnya itu kalau sudah seperti itu Ubed ingin jadi murid yang seperti apa sih? Jadi murid yang pintar dan sukses. Sukses, amin. Oke, sekarang kita sudah dapat solusinya ya berarti ya. Bu Reni yakin bahwa Ubed kedepannya itu akan bisa melakukannya dengan lebih baik lagi ya. Dan pastinya setelah ini Ubed pasti menjalankan ya keyakinan kelas kita, yakni memakai sepatu saat kelas PJOK. Baik, terima kasih Ubed sudah mau berbagi dengan Bu Reni hari ini dan mencari solusi bersama-sama ya. Oke, tos dulu. Oke, sekarang Ubed boleh bergabung dengan teman-teman untuk bermain bola. Terima kasih Ubed. Halo Vira, apa kabar? Baik, Vira, Bu Reni ingin berbincang-bincang sebentar mengenai laporan yang diterima oleh Bu Reni ya, bahwa Mbak Vira sedang ada masalah sedikit ya. Oke, kira-kira Mbak Vira sendiri sadar nggak sih kenapa Mbak Vira dipanggil sama Bu Reni hari ini? Sadar. Kira-kira apa?
Kesalahan. Ada kesalahan. Baik. Menurut Vira, saat kita membeli sesuatu itu kita harus apa? Harus membayar dulu. Harus membayar dulu ya. Kalau Vira mau jajan di Bu Ana, berarti Vira itu harus menukarkan uangnya supaya dapat jajan ya. Oke, bagus. Baik, sesuai yang sudah laporan yang Bureni terima, mungkin menurut orang lain itu adalah suatu kesalahan. Tapi tidak apa-apa Mbak Vira, manusia itu tempatnya salah ya. Sama juga dengan Bureni. Bureni itu meskipun sudah jadi guru juga masih sering melakukan kesalahan ya. Tapi Bureni nggak mau fokus sama kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi. Tapi mari kita cari solusi bersama-sama supaya Mbak Vira menjadi lebih nyaman kembali untuk datang ke sekolah. Okay? Nah, Mbak Vira pasti punya alasan kok. Mengapa sih Mbak Vira itu sampai kemarin yang Bureni terima infonya adalah mengambil semangka ya di kebun belakang sekolah kita. Ya kenapa Mbak Vira kira-kira? Ceritain sih sama Bureni. Kemarin habis sepulang sekolah saya ke sawah. Ya. Terus habis itu ada semangka banyak, kayaknya enak diambil satu. Terus habis itu kalau sudah mengambil satu terus pecah. Oh gitu. Jadi pas ngambil itunya enggak ada Pak Tani ya pasannya. Oke. Mbak Vira, kalau lihat kebun semangka sebesar seperti di belakang sekolah kita itu ya memang enak loh ya Mbak Vira. Apalagi kayak gini kan musim panen ya. Jadi kayak seger gitu ya. Tapi kan kita itu harus sadar bahwa semangka-semangka itu bukan milik kita. Nah sekarang ada nggak solusi dari Mbak Vira tentang apa yang harus kita lakukan agar kita itu tetap bisa makan semangka tapi dengan cara yang benar? Beli ke pasar. Berarti dengan cara membeli ya. Lalu apa ya kira-kira yang bisa Mbak Vira lakukan kepada Pak Tani yang memiliki sawah tersebut? Harus meminta maaf. Meminta maaf, oke. Kapan kira-kira Mbak Vira melakukan? Setelah pulang sekolah. Sepulang sekolah nanti ya langsung menemui Pak Tani yang punya semangka di belakang sekolah kita. Oke Mbak Vira masih ingat nggak di awal-awal dulu Bureni dan Burayu sudah pernah menjelaskan bahwa kita itu kan punya keyakinan sekolah ya. Kira-kira keyakinan sekolah seperti apa yang masih diingat sama Mbak Vira? Jujur. Jujur, kemudian apa lagi? Sopan, santun. Sopan, kemudian apa lagi? Kalau berbuat salah? Harus minta maaf. Benar sekali. Nah, kira-kira keyakinan kelas yang berkaitan dengan apa yang sudah pernah Mbak Vira lakukan tadi apa ya kira-kira? Minta maaf. Harus mengakui kesalahan, meminta maaf dan berbuat jujur. Oke. Jadi selanjutnya Mbak Vira itu ingin jadi murid yang seperti apa sih kira-kira? Jadi murid yang sopan santun, sopan santun, baik. Terus sudah. Oke, sopan santun, baik ya. Sopan santun adalah salah satunya mungkin kalau lihat sesuatu yang bukan punya kita harus meminta izin dulu ya. Walaupun Pak Taninya mungkin tidak merasa keberatan ya, tapi tetap menjadi tugas kita. Kalau kita sudah melakukan kesalahan berarti kita harus meminta maaf. Oke, terima kasih Mbak Vira sudah mau berbagi dengan Mbak Bureni ya, mencari solusi bersama. Mudah-mudahan setelah ini Mbak Vira bisa mengambil langkah-langkah yang lebih bijaksana lagi ya. Walaupun memang itu tidak terlalu berdampak oleh Pak Tani, tetapi kan tetap saja itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Oke, terima kasih Mbak Vira atas waktunya sudah mau berbagi dengan Bureni. Mbak Vira saat ini sudah boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya. Nama saya Putri Tita Vira. Hari ini saya sangat senang bisa berbagi dengan Bureni untuk mencari solusi dari masalah saya, yaitu mengambil semangka Pak Tani tanpa izin. Saya berjanji akan menjadi murid yang lebih baik lagi. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Muhammad Saka Ubaidillah. Hari ini saya sangat senang
bisa berbagi dengan Bu Reni untuk mencari solusi dari masalah saya, yaitu marah-marah saat diingatkan teman memakai sepatu. Saya berjanji akan menjadi murid yang lebih baik lagi. Terima kasih.